Langsung lanjut proses, saya akan membuat data baru. Pertama, kita klik membuat data baru, terus nama perusahaan yaitu PT Final Dwi Prakosta. Alamat perusahaan Makassar. Untuk negaranya yaitu kita pilih Indonesia dan kota kita pilih Makassar. Kode pos 19220. Nomor telepon setelah saya. Untuk emailnya kita isi pt final di prakosta@gmail.com. Untuk website www.ptfinal.co.id. Untuk bulannya kita pilih Januari. Kita klik lanjutkan. Nomor departemen yaitu 75. Kode pos, kode profil yaitu 022. Klik lanjutkan dan siapkan data baru. Kita tunggu. Untuk usaha kita langsung lanjutkan. Klik OK. Nah, untuk mata uang kita langsung lanjutkan saja. Lanjutkan lagi. Dan selesai. Kita sudah buat data baru. Baik, perkenalkan nama saya Azaria Jurmina. Di sini saya akan melanjutkan untuk pada pengisian saldo awalnya. Pertama-tama kita buka pada setting, kemudian kita pilih saldo awal, kemudian kita pilih saldo awal akun. Selanjutnya untuk kita isi untuk nama akun dan saldonya untuk kas kecilnya itu sebesar 1.135.000. Selanjutnya untuk persediaan komputer sebesar 2.250.000. Untuk giro bank umum sebesar 9.577.500. Untuk saham biasanya itu sebesar 50 juta. Dan untuk saham preferennya itu sebesar 25 juta. Laba ditahan 68.934.000. Baik, jika history balancingnya di sini sudah nol, berarti data yang kita input itu sudah benar. Nah, selanjutnya kita klik rekam. Perkenalkan, saya Irfadina. Di sini saya akan melanjutkan penginputan dari data perusahaan. Nah, yang saya akan input yaitu data customer. Nah, pertama-tama kita masuk ke data nama alamat, kemudian kita tambah data di bagian pojok kiri bawah. Nah, di sini kita ganti di bagian situ kita pilih customer, kemudian di sini customer 1, kemudian nama perusahaannya yaitu PT Amazon.
Nah, untuk nomor teleponnya kita bisa masukkan. Nah, kita masukkan satu saja nomor teleponnya, kemudian klik rekam. Nah, untuk customer selanjutnya sama yang dengan cara yang tadi, kita klik data, tambah data baru, kemudian customer 2, pada bagian tipe kita pilih customer, kemudian pada perusahaan kita pilih PT BIM Komputer. Nah, pada bagian nomor telepon kita masukkan juga. Nah, kita masukkan satu saja nomor telepon, kemudian rekam, lalu ya. Nah, untuk data customer lainnya itu sama seperti cara-cara sebelumnya. Nah, setelah semua data customer sudah di-input, kemudian kita menginput saldo hutang usahanya. Nah, yang pertama-tama kita masuk ke setting, kemudian saldo awal hutang usaha. Kemudian klik baru. Di sini kita pilih nama pelanggannya, yaitu PT Amazon, kemudian klik OK. Nah, kita sesuaikan tanggalnya, yaitu pada tanggal 11, bulan 11. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita masukkan nomor invoice-nya. Di sini kita masukkan FS113. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai hutangnya sebesar 750.000. Kemudian klik rekam. Oke. Nah, di sini sudah ada. Untuk penginputan saldo awal hutang usaha lainnya, kita lakukan cara yang sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Arda Yusnita. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara men-setup data vendor. Adapun cara-caranya, yang pertama itu kita ada bagian modul, kita klik data-data, kemudian data nama dan alamat. Setelah itu kita tambahkan data. Nah, untuk nama perusahaannya di sini ada PT Sentrin. Kemudian untuk bagian tipe kita pilih vendor. Untuk kontak personnya ada Pak Ismail. Pak Ismail, jabatannya sebagai direktur. Untuk batas kreditnya di sini senilai 10 juta. Untuk hari diskonnya kita masukkan 2 hari, kemudian hari jatuh tempohnya itu 30 hari. Diskon awalnya itu 2% dan denda keterlambatannya juga 2%. Nah, setelah itu kita klik rekam. Kita lanjutkan. Kemudian untuk data perusahaan yang kedua, kembali kita klik data, kemudian untuk nama perusahaannya itu data Itarusa. Untuk tipenya kita pilih vendor. Kemudian untuk kontak personnya ada Bapak Andi. Jabatannya juga sebagai direktur. Kemudian batas kreditnya sebesar 10 juta. Dan hari diskonnya juga kita masukkan 2 hari untuk jatuh tempohnya sebesar 30 hari. Diskon awalnya sebesar 2%, begitu juga dengan denda keterlambatan sebesar 2%. Kemudian kita klik rekam. Kita lanjutkan, dan untuk data perusahaan yang ketiga kita klik data-data. Kemudian di sini nama perusahaannya ada Zahir Internasional. Dan pada bagian tipe kita pilih vendor. Kemudian untuk kontak personnya ada Bapak Suryadin. Suryadin, jabatannya di sini juga sebagai direktur. Untuk batas kreditnya juga sebesar 10 juta. Untuk hari diskonnya ada 2 hari, hari jatuh tempohnya 30, kemudian diskon awalnya 3% dan denda keterlambatan juga 2%. Kemudian kita klik rekam. Kita lanjutkan. Nah, setelah mengisi data nama perusahaan, kemudian kita melakukan setting untuk saldo awal hutang usaha dengan cara kita klik setting, kemudian kita pilih saldo awal hutang usaha. Kita klik bayar. Nah, di sini kita tambahkan nama pemasoknya yang sesuai data kita masukkan, yaitu ada PT Sentrin. Kita klik OK. Untuk tanggalnya di sini kita masukkan tanggal 5 bulan 11. Tanggal 5 bulan 11. Tanggal 5 bulan 11 2024. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk nomor invoice-nya yaitu CF 13001. Untuk purchase ordernya itu 500. Adapun untuk nilai utangnya di sini
sebesar 600.000. Baik, untuk nomor purchase ordernya di sini kita masukkan misalnya purchase order 13.001. Kemudian untuk termin pembayarannya juga kita masukkan, pada diskonnya ada 2 hari, untuk hari jatuh tempohnya 30 hari, diskon awalnya sebesar 2%, dan denda keterlambatannya juga 2%. Kemudian kita klik rekam. Kemudian kita lakukan juga perlakuan yang sama untuk PT yang kedua, yaitu ada PT Data Internusa. Kita klik, kemudian kita klik OK. Kemudian di sini tanggalnya tanggal 10 bulan 11. Tanggal 10 bulan 11. Kita klik rekam. Oke, kemudian nomor invoice-nya kita masukkan DF 13.002. Kemudian untuk purchase order-nya kita masukkan PO 13.002. Kemudian nilai hutangnya di sini senilai 550.000. Untuk termin pembayarannya juga sama, 2 hari, hari jatuh tempo 30 hari, diskon awalnya 2%, dan denda keterlambatannya juga 2%. Kemudian kita klik rekam. Dan untuk data ketiga juga sama, kita klik Zahir Internasional, kemudian kita klik OK. Untuk tanggalnya di sini tanggal 21 bulan 11. Tanggal 21 bulan 11. Untuk nomor invoice-nya di sini MF 113003. Kemudian nomor purchase order kita misalkan PO 13.003. Nilai hutangnya sebesar 500.000. Untuk termin pembayarannya kita masukkan juga 2 hari, jatuh tempohnya 30 hari, untuk diskon awalnya 2%, dan juga denda keterlambatannya juga 2%. Kemudian kita klik rekam. Nah, demikianlah tadi cara untuk melakukan setup data vendor dan juga untuk mengisi saldo awal utang usaha. Kemudian untuk materi berikutnya saya persilahkan kepada teman saya. Perkenalkan, nama saya Anggi Aras. Di sini saya akan men-setup data daftar produk. Yang pertama kita klik bagian persediaan. Setelah itu kita klik data produk. Setelah itu kita klik add data atau menambahkan data baru. Setelah itu kita untuk kode barang kita isi CSD 760E. Deskripsinya Sony CSD 760 50 XCD ROM. Setelah itu kita klik rekam. Untuk barang berikutnya kita dapat melakukan cara yang sama. Setelah itu kita masuk ke bagian setting, saldo awal persediaan. Terus kita klik yang baru. Nah, untuk kode barang kita masukkan CSD, terus kita klik OK. Untuk stok awal kita memasukkan 15. Harga pokok satuannya 175.000. Setelah itu kita klik rekam. Setelah kita menginputnya akan muncul tampilan seperti berikut ini. Saya akan mengerjakan transaksi tanggal 4. Kita pergi ke pembelian, terus masuk order pembelian. Nah, untuk nama pemasok klik OK, terus untuk tanggal yaitu tanggal 4 bulan 1 tahun 2024. Terus untuk nama barang kita pilih klik OK, 7F.
di order dengan nilai 20 dengan harga 500.000 per unit dengan total 10 juta. Yang kedua yaitu keyboard di order 20 dengan harga motherboard dengan 700 juta dan total 14 juta. Terus Car i5 dengan nilai 800 juta dan totalnya 16 juta. Terus Diamond Stealth 64 PCL dengan di order 70 harga 75 dengan total 1.500.000 dan total pajak yaitu 4.170. Dan untuk setelah itu klik rekam. Untuk transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 10 bulan 1 diterima barang-barang yang dipesan pada tanggal 4 bulan 1 dari PT Data Internusa dengan jumlah dan harga yang sama dengan pesanan. Pertama kita buka pada pembelian, kemudian kita pilih pada invoice pembelian. Selanjutnya kita tambahkan untuk baru. Kemudian untuk PT-nya itu Data Internusa. Kita sesuaikan untuk tanggal fakturnya. Kemudian untuk nomor barangnya, kemudian kita pakai. Kemudian barang yang kedua yaitu kemudian pilih ya. Baik, untuk transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 20 bulan 1 yaitu bagian pembelian PT Flexi memesan 10 unit hard disk 500 GB kepada PT Centrin dengan harga 245.000 per unit. Yang pertama kita buka pada pembelian, kemudian kita buka invoice pembelian. Selanjutnya kita tambahkan baru. Nah, untuk nama pemasoknya yaitu PT Centrin, karena di sini datanya sudah ada, kita pilih, kemudian kita pilih OK. Selanjutnya kita sesuaikan untuk tanggal fakturnya yaitu tanggal 20. Untuk barangnya karena di sini juga datanya sudah ada, kita pilih, kemudian kita pilih Oke. Ini sebanyak 10 unit. 10, kemudian untuk harga satuannya 245.000 per unit. Oke, setelah itu kita klik rekam. Saya Irfadina akan melanjutkan terkait penginputan transaksi perusahaan. Nah, yang akan saya input itu pada tanggal 21
Januari. Nah, yang dimana diterima pesanan harddisk dari PT Sentrin sebanyak 9 unit. Dalam surat perintah pengiriman barang, harga per harddisk tercantum Rp300.000 dan satu harddisk kekurangannya akan dikirim beberapa hari kemudian. Nah, yang pertama-tama kita masuk ke pembelian, kemudian pengiriman barang pembelian. Setelah itu kita klik baru. Nah, pada bagian sini kita masukkan nama pemasok yaitu PT Sentrin, kemudian klik OK. Nah, kita sesuaikan tanggalnya yaitu pada tanggal 1 Januari, 21 Januari. Kita klik OK. Kemudian nama barangnya di sini kita pilih harddisk. Di sini sudah saya masukkan harddisk, kemudian klik OK. Nah, diterima karena tadi di order 9, namun hanya diterima 8. Kita masukkan 8. Kemudian di sini harganya 300.000 dan totalnya itu 2.400.000. Karena tidak ada pajak, kita kosongkan saja. Kemudian klik rekam. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita tutup. Selanjutnya transaksi yang tanggal 22, setelah diadakan pengecekan atas barang yang diterima dari PT Sentrin, ternyata ada satu harddisk yang segelnya sudah rusak. Lalu dikembalikan kepada penjual dengan harga yang sama. Nah, kita masuk ke retur pembelian. Kemudian klik baru. Nah, di sini kita masukkan nama pemasok itu PT Sentrin pada tanggal 22 Januari. Kita klik OK. Nah, di sini nama barangnya yaitu harddisk, kemudian klik OK. Nah, di retur itu 1. Dan harganya tetap 300.000. Kemudian setelah ini, setelah itu kita di sini sudah ada total setelah pajak 300.000. Kita kosongkan pajaknya karena tidak ada. Kemudian klik rekam. Sekian tutorial transaksi dari saya. Untuk transaksi selanjutnya saya persilahkan kepada teman kelompok saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan transaksi pada tanggal 24 dan tanggal 25. Untuk transaksi pertama yaitu untuk tanggal 24, di sini dikatakan bahwa PT Case membeli secara kredit 3 unit harddisk 500 GB untuk komputer di kantornya. Nah, untuk mencatat transaksi ini, yang pertama itu kita klik pada modul penjualan, kemudian klik penawaran harga, kemudian klik baru. Kemudian untuk nama pelanggannya kita masukkan PT Case. Klik OK. Kemudian untuk tanggalnya kita pilih pada tanggal transaksi tanggal 24 bulan 1. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk deskripsi pesanannya di sini flash disk 10 GB. Untuk kodenya kita masukkan di sini. Potongan pembelian, kemudian kita klik OK. Untuk jumlahnya di sini 3 unit. Kemudian harganya senilai 35.000. Nah, setelah kita mengisi deskripsi pesanan, kode, jumlah harga, kemudian kita klik rekam. Nah, untuk transaksi kedua yaitu pada tanggal 25, Hasbullah selaku karyawan dari PT Case mengembalikan satu harddisk yang tidak bisa berfungsi pada saat uji coba. Yang pengembalian ini kemudian disetujui oleh PT Flexi. Dan untuk mencatat transaksi pada tanggal 25 ini, yang pertama kita klik kembali pada modul penjualan, kemudian kita klik pada retur penjualan. Kemudian kita klik baru. Kita klik retur penjualan, kemudian kita klik baru. Nah, di sini kita masukkan nama pelanggannya tadi yaitu PT Case. Kita klik OK, kemudian deskripsi pesanannya itu tadi flash disk 10 GB. Untuk kodenya seperti yang tadi kita masukkan potongan pembelian, kemudian kita klik OK. Untuk di returnya itu sebesar 1. Kemudian yang di ordernya itu ada. Kemudian harganya itu tetap 35.000. Nah, kemudian kita klik rekam.
Nah, demikianlah tadi untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit dan juga transaksi retur barang. Kemudian untuk transaksi berikutnya saya persilakan kepada teman saya. Untuk transaksi yang ada pada tanggal 26 Januari 2024, di mana bagian training telah memberikan training akuntansi komputer Zahir kepada STIKI Malang 40 jam. Biaya training 150.000 per jam, baru dibayar 50% dan sisanya akan dibayarkan beberapa hari kemudian. Untuk langkahnya kita masuk ke bagian penjualan. Setelah itu invoice penjualan. Terus kita klik yang baru. Kita isi nama pelanggannya STIKI Malang, nomor fakturnya, tanggal fakturnya yaitu 26 Januari 2024. Keterangan penjualan STIKI Malang. Jangan lupa klik di bagian pojok kanan atas yaitu bagian jasa. Deskripsinya yaitu jasa konsultasi komputer, kodenya akun pendapatan lain. Terus kita klik OK, dikirimnya yaitu 40, harganya 150.000. Totalnya menjadi 6 juta dan jangan lupa kita isi PPN-nya. Nah, di sini dibayar atau uang mukanya kita tambahkan sebesar 3 juta rupiah. Setelah itu kita klik rekam. Untuk transaksi pada tanggal 27 Januari 2024 yaitu menerima pelunasan piutang dari PT Bina Komputama dalam bentuk giro FKG 010915 sebesar 200.000 atas sebagian utangnya dalam faktur nomor FF 113002. Giro ini langsung dicairkan melalui Bank Mandiri. Untuk langkahnya, yang pertama kita ke penjualan lalu pembayaran piutang usaha. Terus kita klik yang baru. Jangan lupa kita centang bagian pojok kanan atas yaitu giro. Untuk akun kasnya kita pilih giro bank umum. Darinya yaitu PT Bina Komputama. Tanggalnya yaitu 27 Januari 2024. 27 sebesarnya 250.000 rupiah. Nomor invoice-nya kita klik ini, oke. Setelah itu kita klik bagian rekam. Untuk nomor giro kita masukkan yaitu FKG 010915, tanggalnya 27 Januari. Nama banknya yaitu Bank Mandiri, nomornya 3002. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita masuk ke bagian kas dan bank. Kita klik giro masuk. Setelah itu kita klik giro cair. Setelah ini kita klik rekam. Mungkin sekian penginputan transaksi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.